Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang kita cintai secara bersama-sama Ibu Rosita, Ketua KSBSI dan seluruh jajarannya, dan seluruh jajaran Konfederasi Buruh di Indonesia yang saya hormati, yang kita banggakan Bapak Kapolri dan seluruh jenderal yang hadir yang mengikuti beliau, Ibu Kementerian yang jajarannya yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini tadi tak pikir lebih seneng saya kalau Pak Kapolri lebih lama. Saya semakin pendek semakin seneng, soalnya langsung makan. Tapi ya nggak apa-apa, ini jadi puasa. Puasa ini termasuk ibadah yang nggak cuman Islam yang mengenal. Jadi hampir semua orang itu, semua agama itu punya pelajaran puasa. Karena puasa ini ibadah kuno. Makanya Islam, Al-Quran menyebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dulu juga tak suruh puasa. Makanya banyak sekali agama semua mengajarkan puasa, cuman caranya beda. Di Hindu ada Nyepi, itu puasa juga sebenarnya. Di Nasrani ada Jumat Agung, puasa. Orang Yahudi yang sekarang paling ribet itu juga puasa itu. Yom Kippur mereka peringati dengan puasa. Orang Hindu puasa. Orang Buddha puasa. Ketika menempuh jalan menuju nirwana yang 8 jalan dia puasa. Apalagi orang Indonesia hobinya puasa. Mau naik pangkat ya puasa. Cinta ditolak puasa. Ya kan, yang paling iseng itu ngeslot puasa. Lah ya kan, itu di Indonesia ini puasa. Jadi puasa ini ibadah paling trending sebenarnya. Makanya sejarah-sejarah besar itu dulu lahirnya karena puasa. Para nabi itu ahli puasa. Ini Pak Sigit ini masih puasa sekarang. Makanya jadi Kapolri. Saya ini orang Jogja ya. Jogja itu dibuka oleh Ki Gede Pemanahan itu setelah puasa 20 tahun. Di Mbang Lampir Gunung Kidul. Pak Harto itu dari seorang ibu yang puasa selama 9 bulan ketika Pak Harto di dalam kandungan. Lahir Pak Harto jadi presiden 31 tahun. Makanya dulu orang kalau mau kuat juga puasa. Ya itu tadi, makanya ada puasa macam-macam. Puasa makan daun ngidang. Puasa makan umbi-umbian ngerowot. Nasi putih tok mute, pati geni tidak kena matahari. Ada puasa jalan itu lelono. Nah, rumus puasa dimanapun itu sama. Yang nggak makan mulut atas dan nggak makan mulut bawah. Jadi puasa itu rumusnya dimanapun sama. Menahan nafsu makan mulut atas, menahan nafsu mulut bawah. Mulut manusia itu kan mulutnya cuma 2 itu. Ini ditahan syahwat, ini ditahan. Kenapa? Karena nafsu manusia itu paling besar itu ya cuma di 2 itu. Dan 2 inilah yang paling pokok yang membuat manusia itu mau baik mau buruk ya tergantung 2 itu. Karena syahwat di bawah ini membuat dunia ada. Dunia ada itu karena bergerak karena syahwat di bawah ini. Karena adanya syahwat di bawah ini kalau nggak diatur itu bahaya, karena bawah ini melahirkan manusia. Jadi syahwat bawah ini yang melahirkan manusia, yang jadi sampean itu. Sementara kalau sudah lahir manusia, dunia bergerak. Ketika manusia masih di dalam kandungan, ini sudah menggerakkan rumah sakit.
menggerakkan dokter kandungan, rumah sakit BKI, Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Di situ menggerakkan buruh, menggerakkan industri. Itu karena berawal dari kelahiran manusia. Begitu manusia lahir, melahirkan dokter spesialis beranak. Ada sekolahnya, ada macam-macam. Begitu manusia sudah lahir, industri-industri besar ini juga lahir karena manusia. Sampean ini kan bekerja untuk manusia sebenarnya. Kepala manusia ini setelah lahir, kepala ini menghasilkan berapa industri yang ada di kepala. Dan asetnya triliunan. Rambut ini menghasilkan industri sampo, kondisioner, semir, potong rambut, barbershop. Kalau banyak kutunya melahirkan peditok. Industri semua ini dari manusia ini. Ya kan? Coba. Terus belum lagi yang muslimah ini, pabrik jilbab. Industri semua buruhnya berapa di situ? Pabrik peci, pabrik topi. Mukanya manusia ini industri semua. Ini menghasilkan industri skincare. Turun ke sini menghasilkan industri pensil alis. Triliunan asetnya. Ke bawah sini Ishido. Iya kan? Ini bekerja semua di situ. Terus mata dikit, kalau hidupnya terlalu pendek melahirkan pabrik maskara. Hidupnya ngebiok-ngebiok gitu kan. Mata menghasilkan industri softland, kacamata, kedokteran mata, rumah sakit mata. Itu industri dan semuanya ada buruhnya, triliunan di situ. Ke bawah sini blush on. Ini lipstick. Ini Perancis bisa hidup karena ngurusi monyongnya lambe menungso ini. Ya kan? Gigi menghasilkan pabrik odol, pabrik sikat. Begitu monyong dikit behel. Ini cukuran jenggot, minyak Firdaus, Tatra, Gold. Ke bawah sini pabrik dasi, pabrik Slayer, pabrik kalung, liontin, triliunan asetnya. Di situ ada buruhnya semua. Ke bawah sini baju, konveksi. Dari baju luar, baju dalam. Tadi saya ngobrol sama Bu Rosita. BH-nya itu ada yang gede sekali itu. Itu kan. Loh, ini dunia, ini saya berbicara tentang manusia menghasilkan industri. Belum baju, sudah triliunan asetnya. Terus tangan manusia mengakhirkan pabrik cincin, pabrik kutek, pabrik manikur pedikur, manipedi kayaknya kalau buruh nggak sampai ke situ lah, pakai amplas itu. Pabrik cincin, pabrik gelang, jam tangan. Saya aja sampai kaget ada jam tangan 11 miliar punyanya Sahroni. Itu industri semua dan ada buruhnya. Itu belum ke bawah. Bawah pusar ini malah duit tok, itu industri semua itu. Coba sampean hitung. Yang ngurus bawah pusar ini kaya semua, industri semua, dari celana panjang. Jangan ngeres sampean itu kok ngeres. Celana panjang, celana pendek, simpak. Zaman saya sama Pak Kapolri waktu masih muda, itu ada simpak yang paling terkenal, yang bolong-bolong kayak net itu, warnanya biru, mereknya Sony. Loh, itu duit semua sekarang. Itu belum yang celana panjang, celana pendek. Bahkan yang ngurusi dubur manusia, itu semuanya pabrik. Begitu keluarnya lancar, pabrik obat mencret. Berapa triliun itu asetnya. Kalau disebut merek mulai diapet, diatap, intrustop, macet.
Industri yang keluar dul kolak. Loh, itu triliunan coba asetnya. Belum lagi yang urusan nya tok itu menghasilkan industri WC mereknya American Style, Toto, mulai dari yang gini ada itu ya kan. Loh, itu duit semua, industri semua. Nah kalau di tempat kami Pak Sigit itu di Jogja itu namanya jumbleng, pulang plung gitu aja. Loh, itu duit semua coba. Itu depan ini, yang depan ini malah duit semua. Yang di kampung mulai potong itu sudah menarik namanya catering. Potong burung itu, catering datang, tenda datang, sound system datang, Adela datang. Loh ya kan? Itu belum lagi ketika mau bikin pabrik kondom datang. Ini duit semua, karaoke, itu semua karena bagian depan ini. Nah, itu menghasilkan industri. Makanya kalau itu tidak ditata, nggak ditata dari awal, ini dunia bisa kacau, bisa rusuh. Gitu kan? Belum lagi terus yang satu mulut ini, mulut atas ini. Ini dunia bergerak. Kita di Islam diajari makan doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li ya? Bukan berkahilah saya tapi berkahilah kami. Karena makanan manusia ini sifatnya holistik. Menarik semua kehidupan karena mulut atas. Orang di sini semuanya makan nasi. Nasi itu menggerakkan sawah. Sawah diurus negara. Karena kalau BPN tidak hadir di sawah, itu bunuh-bunuhan, nanti urusannya polisi. Melahirkan pabrik pupuk, pengairan. Coba itu dari makanan manusia. Begitu panen, industrinya orang Tiongkok, kombi. Begitu dipanen, ada industri seleb. Buruh semua itu di situ ada. Terus kemudian waktu dimasak, ada industri kompor, mereknya nggak bisa saya hitung, rice cooker, terus ini apa itu LPG, Pertamina, naik ke meja, industri piring, industri garpu, industri gelas, industri semuanya, industri duit semua. Biar enak rasanya ada industri bumbu. Jinomoto, Masako, semacam-macam. Ada yang nanam bawang, nanam lombok, itu berputar dan kita nggak tahu agamanya apa itu yang nanam itu. Dia di mana, agamanya apa kita nggak ngerti. Terus biar masakan itu enak dikasih garam. Orang Jakarta nggak punya garam. Yang punya garam orang Rembang, orang Sarang itu ditambah-tambah garam. Sampai yakin nggak bahwa waktu mereka bikin garam ditambahnya itu dia nggak kencing di situ. Makanya orang pedalaman Jawa itu curiga. Jangan-jangan pas gawe uyah iki nguyuh. Makanya satu dikasih nama uyah, satu dikasih nama uyuh. Begitu selesai makan ngambil anggur merah, anggur hijau, apel merah. Di para pejabat kan itu anggur merah. Kalau kita sih paling habis makan unde-unde itu. Begitu sampean makan anggur merah, itu nggak akan pernah hadir kalau tidak ada negara. Karena anggur ini impor. Itu harus ada negara menunjuk menteri perdagangan, menunjuk eksportir importir. Begitu kesepakatan barang masuk ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Desain ekonomi besar yang dimiliki oleh Bank Devisa New York yang kebetulan punyanya Rothschild, Rockefeller, pengusaha Yahudi. Ayo. Jadi sampean makan anggur merah itu Yahudi melu loh yo. Apalagi yang rajin haji itu sama umroh. Pesawat semakin laris, CSR-nya Yahudi cukup untuk ngebom Iran itu. Tuh. Dunia ketika sudah dua itu lintas agama, lintas suku,
lintas negara. Makanya itulah awal dari nafsu hidupnya manusia. Makanya mulut ini harus dijaga, dua ini. Karena kalau sampai dua ini tidak terjaga, industri-industri gede ini juga akan bermasalah karena manusianya bermasalah. Makanya kalau kita mau berbicara negara, ya negara yang akan mandiri adalah negara yang bisa memproduksi tadi itu. Kalau kita belum bisa memproduksi kebutuhan manusia, sampai kiamat kurang 2 hari juga kita akan pernah mandiri. Tapi kemandirian sebuah bangsa ketika sudah produksi, dimanapun rumusnya konsumsi terbesar adalah konsumsi dalam negeri, dan konsumsi dalam negeri itu berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Kenapa Amerika bangkit, industrinya bangkit, konsumsinya ada, kebanggaan mereka pada Amerika luar biasa. Dan itu yang kerja siapa? Hollywood. Dia bangun kebanggaan Amerika mulai dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia bangun. Gagal di Vietnam, dia bikin Rambo 1 sampai 6. Gagal dengan urusan Irak, dia bikin Hot Shot 1 2. Gagal dalam terorisme, dia bikin Amerika 12 Strong. Dia bangun itu. Cina kenapa bangkit industrinya dan dia bisa konsumsi dalam negeri? Mereka bangga dengan negaranya. Dia konsumsi, diceritakan yang kerja siapa? Dunia digital mereka yang bekerja dari mulai ular putih sampai ular hijau, dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong. Bahkan ketika dunia tidak sepakat dengan kebaikan dan keburukan, Cina mengkompromikan. Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, absolut, dinaiki Sun Gokong sampai Tuhan yang ngungsi. Lu itu menghasilkan kebanggaan. Jepang, kenapa dia bisa konsumsi padahal dia harus dumping? Dumping ini tanggungannya lebih berat di dalam negeri, tapi dia bangun semangat Bushido. Dia bangun, dia nggak main-main, mulai dari film-film Oshin sampai terakhir Samurai X dengan tokohnya si Rurouni Kenshin. Loh, ya kan? Mereka bangun itu tadi, saya cuma nerusin yang disampaikan Pak Kapolri tentang eksistensi harga diri sebuah bangsa dan negara itu penting. Ayo, kenapa Korea bisa bangkit? Drakor itu membangkitkan kebanggaan mereka. Sehingga saya yang generasi tahun 90-an membanggakan Metallica pernah konser di Rusia dengan penonton yang sampai 6 juta orang. Itu kayaknya udah nggak mungkin lah bisa dikalahkan. Woodstock aja kalah. Akan tetapi begitu Korea bergerak di musim Covid, habis cerita itu. Diajar sama BTS. Iya, sekali konser yang nonton 100 juta orang lebih. Dia seminggu 4 kali, sebulan dia konser 16 kali. Dalam waktu 1 tahun saya coba hitung dengan ahlinya, dari BTS uang masuk ke Korea 2.600 triliun. Loh, itu duit semua. Malaysia juga sudah mulai mereka, walaupun dia ketar-ketir dengan Indonesia kalau seandainya IKN tetap berdiri, karena akan ada waktu yang sama. Sekarang mereka menikmati 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Bursanya buka 1 jam lebih awal. Tapi begitu nanti geser ke sana, mereka akan kerasa. Mereka mulai bangun kebanggaan mereka. Mulai dengan apa? Paling dasar si Upin dan si Ipin. Bangsanya nggak boleh ribut, anak-anak Malaysia dengan anak-anak India. Dikenalkanlah si Upin dan si Ipin dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar gak ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Loh ya kan? Agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini cara paling sederhana bagaimana menjaga harga diri bangsa. Mau Trump itu mau kayak apa, Amerika tetap mendukung. Iya, karena kebanggaan mereka pada Amerika itu nggak akan pernah luntur. Mereka nggak punya kungfu aja bikin American Shaolin.
Mereka nggak punya karate, bikin karate kid. Yang paling memalukan itu coba, semua orang juga tahu samurai itu ada di Jepang, tapi mereka nggak malu bikin apa? The Last Samurai. Dengan tokoh samurai terakhirnya namanya Tom Cruise dari Amerika. Lu coba ini, kita nggak berani akhir-akhir ini. Kita selalu begitu, ada yang mengolok-olok bangsa, amin gitu. Semua kita ini akhirnya, Kapolri jelek, presiden jelek, semuanya jelek. Jadi kalau buruh demo, silakan demo, tapi jangan kemudian meruntuhkan kebanggaan pada bangsa dan negara. Gitu. Karena begitu nggak ada konsumsi dalam negeri, semua pabrik tutup. Dan kalau pabrik tutup, sampean mau bekerja di mana? Kalau nggak ada konsumsi dalam negeri, nanti pabrik-pabrik itu juga semuanya akan gulung tikar. Kalau sudah seperti itu, konfederasi buruh juga nggak ada manusianya. Ya nggak ada. Mau siapa yang kerja? Perusahaan-perusahaan diributi terus. Coba untung perusahaan Indonesia itu masih konvensional. Kalau ganti mesin gitu, libur sampean. Tiba-tiba perusahaan sepatu ganti mesin semua gitu. Prei sampean, daripada ngurusi demo mending ngurusi mesin. Loh iya kan? Ini dunia baru. Kiai aja udah pusing sekarang. Karena sekarang ngaji itu sudah tidak ketemu kiai. Bisa sambil juga ngaji. Lihat YouTube. Loh yang sudah hancur semua kan sekarang. Diganti semua. Kita dulu mau lihat Afrika aja masih nunggu flora dan fauna. Artinya TVRI masih ada. Sudah ditunggu seharian, keluarnya Harmoko. Sekarang tinggal pencet semua ada di sini. Industri televisi hilang. Dulu kalau kita berjauhan lagi bekerja di Jakarta, menulis surat cinta. Industri surat cinta mulai dari pabrik kertas, pabrik tinta, perangko, pos, ada. Untukmu kekasihku, aku sedang merancang hidup di Cikarang. Entah kenapa semenjak kepergianku aku merindukanmu. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi setiap aku membayangkan wajahmu, kenapa yang hadir wajah bapakmu? Itu ada dulu, dari itu panjang sekali. Kekasihku, aku tahu memang seperih inilah meninggalkanmu. Tapi ini demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Dariku yang selalu merindukanmu. Cendrawasih burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas itu kan. Itu coba, tahu-tahu sekarang itu nggak ada. Yang dulu terus ngambil perangko didilat template itu. Pak Pos hilang, industri yang hilang sudah berapa? Koran hilang, oh semuanya hilang karena ada perubahan digital perubahan analog ke digital. Nah itu kalau kita juga nggak mewaspadai bahwa manusia bisa diganti mesin, kita juga harus waspada itu. Makanya konfederasi buruh ini juga harus mempelajari peralihan manusia ke mesin. Kalau tiba-tiba pabriknya iseng, daripada di demo terus ganti mesin, itu pusing kita. Karena semua bisa diganti mesin. Yang nggak bisa diganti mesin itu cuma satu, makanan. Makanan itu nggak pernah bisa di-download. Makanya nanti yang paling berbahagia itu petani. Ini sekarang misalnya Cina, apa yang nggak bisa dilakukan sama dia? Begitu coding dan algoritma disepakati, dia daftarkan hurufnya. Mereka daftarkan hurufnya dalam coding internasional. Dia lawan Amazon pakai Alibaba. Dia lawan Facebook pakai QQ Ren. Dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Duit semua. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka sudah tidak bisa mencukupi 1 juta ton gandum setiap hari. Karena penduduknya 2 miliar.
yang sebentar lagi menyusul India, makannya segini puluh gitu. 1,5 miliar itu nggak cukup nanti makanannya, dan itu nggak bisa di-download. Nah kita juga masalah itu. Begitu dunia digital disepakati, bangsa kita ini masalah, punya bahasa nggak punya huruf. Jadi kita ini punya bahasa nggak punya huruf, makanya ketahanan digital kita juga lemah. Coba kalau dulu disepakati huruf Indonesia, huruf Jawa gitu lebih enak. Ada hurufnya, mau ngertas huruf Jawa susah, passwordnya ambil gedes itu kan dia bisa pakai huruf gitu. Loh, jadi ini semua sebenarnya adalah pelajaran dari Tuhan, bahwa dua pintu ini melahirkan produksi, dan semua bergerak di situ. Makanya kalau dua itu nggak ditata, bahaya. Makanya puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena kalau dua hal itu nggak ditata, Tuhan nggak ada. Orang kalau syahwatnya udah nggak bisa ditahan, apa inget Tuhan? Nggak inget. Tuhan entah di mana. Orang kalau makanan yang nggak bisa ditata, masih inget Tuhan? Ya nggak inget. Nyolong inget Tuhan? Nggak inget. Korupsi inget Tuhan? Ya nggak inget. Dua hal itulah yang akan kalau nggak ditata, harmoni ini rusak. Jadi puasa itu sebenarnya mempertahankan agar ada harmoni. Dunia harus tetap harmonis. Tapi kalau dua ini masalah, dunia akan menghadapi kekacauan, nggak ada harmoni, pencurian, wah macam-macam ada di situ. Gimana? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita banggakan dan kita cintai, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kiai Deddy Mulyadi, KDM itu kan Kiai Deddy Mulyadi ya, dan seluruh yang hadir yang tadi sudah disebut sama Pak Gubernur dan saya hormati. Alhamdulillah ini puasa sudah hari ke berapa ya? Puasa hari ke-7. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum alhamdulillah. Jadi kutiba alaikumusyamu, aku wajibkan kalian untuk siam. Ingat ya, bahasa yang dipakai Allah adalah bahasa siam. Bahasa siam. Jadi Allah itu perintahnya siam. Tapi kenapa orang Indonesia memaknai siam diganti dengan istilah puasa? Nah, itu sama dengan aku wajibkan kalian untuk sholat. Orang sini menyebut sholat diganti dengan bahasa sembahyang. Ini diingat-ingat. Jadi sholat orang sini menyebut sembahyang. Siam orang sini menyebut puasa. Itu artinya apa? Bahwa sholat menyembah yang puasa
orang sini sebelum diperintah sholat sudah terbiasa sembahyang. Jadi orang sini bukan orang jahiliyah, orang sini sudah menyembah Sang Hyang. Makanya ketika Islam datang bahwa istilah sholat sama dengan sembahyang. Begitu juga siam. Siam itu perintah bahasa Al-Quran. Kenapa di sini disebut puasa? Karena perintah siam itu biasa dilakukan oleh orang sini, yang orang sini menyebutnya upawasa. Jadi orang sini sebelum diperintah siam oleh Allah sudah terbiasa melakukan namanya upawasa. Apa upawasa itu? Upawasa adalah jalan menuju yang puasa dengan tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan, sampai menuju jalan kepada yang kuasa. Jadi siam itu kalau orang sini dulu melakukan hal yang sama, nggak makan, nggak minum, dan nggak ganggu istrinya, itu mereka menyebut upawasa. Makanya orang sini ketika diperintah siam menyebut dengan istilah yang sama puasa. Makanya puasa ini bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Nusantara. Ya, bagi orang Indonesia bukan barang baru yang namanya puasa itu. Makanya orang sini apapun keinginannya itu kalau dulu puasa pengen kuat, puasa orang dulu. Bahkan orang dulu kalau ditolak cintanya puasa. Sampai dulu orang cari nomor puasa. Karena tahu bahwa yang namanya puasa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia ketika dia mencoba menginginkan sesuatu yang sulit dijangkau oleh dirinya. Makanya di sini dikenal dengan istilah ada puasa macam-macam. Ada puasa makan daun tok, itu namanya puasa. Apa kalau di sini? Kalau di Jawa namanya ngerowot. Ada puasa menghilangkan cahaya tanpa ketemu matahari, namanya pati geni. Atau puasa di mana orang cuman makan nasi putih tok, mutih. Ada puasa yang hidup di atas pohon, namanya ngalong. Ada puasa yang cuman jalan tok, namanya lelaku. Nah, jadi orang Nusantara ini yang namanya tirakat, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan, itu bukan hal baru. Tapi istilahnya adalah upawasa. Makanya ketika Islam memerintahkan hal yang sama, mungkin mirip, maka orang sini menyebut puasa. Dan puasa ini adalah ibadah yang paling populer. Kalau sholat hanya orang Islam yang tahu, haji hanya orang Islam yang tahu. Tapi kalau puasa ini hampir semua agama punya pelajaran puasa. Orang Hindu puasa. Kalau sampean melihat orang Hindu kalau puasa itu lebih berat lagi. Ada puasa tidak kena matahari, tidak bekerja, tidak kena cahaya. Di Bali kita mengenalnya nyepi. Orang Nasrani juga puasa kalau hari sebelum Jumat Agung mereka
puasa. Orang Buddha juga puasa, bahkan puasanya orang Buddha lama, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun untuk mendapatkan pencerahan sang Buddha. Orang Yahudi kalau Yom Kippur puasa. Makanya puasa itu sesungguhnya ibadah yang paling populer. Di Jawa Barat yang terkenal ahli puasa misalnya Prabu Siliwangi, Sri Baduka Maharaja. Ini ahli puasa semua. Itu dulu orang-orang hebat itu ahli puasa. Makanya di Jogja ada cerita orang biasa tapi pengen punya anak hebat, mampu menjadi penguasa. Itu puasa 20 tahun. Namanya Ki Gede Pemanahan. Itu puasa 20 tahun di atas bukit. Punya anak namanya Sutowijoyo, mendirikan kerajaan Mataram. Belum lama ada perempuan namanya Sukirah. Karena orang biasa, dia pengen punya anak hebat, puasa selama hamil. Selama hamil puasa, punya anak, dikasih nama Soeharto. Jadi presiden selama 32 tahun. Di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung, puasa. Iya kan, puasa, tirakat, sampai ditinggal istrinya. Ada di Jawa Barat dari dulu hobinya naik gunung, puasa, hening, tirakat, sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus, itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. itu hobi puasa Kang Deddy itu, hobi puasa, tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean, sehingga anak kecil pun Kang Deddy. Sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. Itu apa? Energi yang diciptakan dari puasa. Itu Kang Deddy. Jadi jangan salah. Makanya dulu zaman SD SP, orang kalau cari nomor biar nomornya tembus, itu puasa. Bener kan? Gak tahu kalau sekarang mungkin ngeslot puasa. Jadi puasa ini hampir dulu semuanya dilakukan orang-orang hebat. Makanya sampai dokter aja tahu, orang kalau mau dioperasi harus puasa. Kalau dia nggak puasa, dokternya nggak mau operasi. Makanya sampean ingat, puasa ini bukan barang baru. Makanya Allah memerintahkan puasa pakai landasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu juga kewajiban puasa. Makanya Nabi Adam puasa. Puasanya Nabi Adam apa? Ayyamul bed, ayyamus sud, 13, 14, 15 rembulan, sama 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris, Nabi kedua, itu ditanya sama umatnya, kamu kok ngajak ke surga, emang kamu tahu surga di mana? Setiap ditanya Nabi Idris akhirnya puasa. Dan ketika Nabi Idris puasa, dan puasanya Nabi Idris puasa tidak makan yang tidak bernyawa. Nabi Dawud puasanya Nabi Dawud sulit, sehari iya, sehari tidak, sehari ya, sehari tidak. Nabi Musa sebelum mendapatkan pencerahan, the 10 of commandment, 10 perintah Tuhan, puasa di gunung Tursina. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu 15 tahun naik turun gunung, khalwat di atas gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di padang pasir puasa 25 tahun. Syekh Hasan Sadili 20 tahun. Sunan Kalijaga 3
3 tahun. Jadi puasa ini menghasilkan orang-orang yang punya kekuatan. Makanya jangankan manusia, binatang aja ngerti. Agar telurnya netes, dia puasa 21 hari. Apa? Ayam. Makanya ayam netes gini tenang, dia nggak makan, nggak minum. 21 hari telurnya netes. Makanya kalau ada ayam kok dikit-dikit keluar, naik, turun, naik, turun, naik. Petarangannya doke kuplak, kedoknya nggak netas. Ulat, kenapa dia bisa terbang? Puasa, jadi kepompong. Nah, jadi puasa ini bukan sesuatu yang baru. Makanya puasa ini trending, hampir semua orang kenal puasa. Sekarang kalau mau sehat, orang juga disuruh puasa. Cuman bahasanya lebih keren, intermittent fasting. Iya kan? Intermittent fasting, jadi puasa 16 jam. Nanti kalau kuat 32 jam, kuat seminggu, kalau kuat 9 hari, seluruh penyakitnya hilang. Loh, jadi, nah kenapa makanya sekarang orang banyak sakit? Wah, nggak ada yang puasa. Loh, jadi sampean kalau punya keinginan gede, puasa. Itu puasa. Makanya puasa ini bukan barang baru. Nah, itu dibuktikan dengan Kang Deddy. Kang Deddy ya dengan segala resikonya, makanya sampai sekarang masih jomblo juga perempuan takut. Enak emang gayanya nikah sama gubernur. Coba nanti malam-malam yang dingin, di malam yang dingin dan gelap sepi, ditinggal tapa, ya pusing. Perempuan cuman molet gitu. Kang Deddy mana? Nggak ada, ditinggal puasa. Jadi jangan bayangin nikah sama Kang Deddy, biar jomblonya lebih lama. Ini sebelum selesai misi beliau, tiap malam pasti cari keheningan. Dan salah satu pusat keheningan adalah tanpa suara napas perempuan. Duh, maka sekarang kan takut kan, mulai membayangkan. Tadi masih membayangkan menjadi istri Kang Deddy. Wah, sekarang udah takut semua. Lu kenapa? Nggak mungkin berhenti yang namanya Kang Deddy. Ketika dunia ini penuh hiruk pikuk, hanya orang yang hatinya hening yang mampu menampung seluruh hiruk pikuk dunia. Loh, ini dunia. Makanya para pendekar, para pesilat, para apa. Sampai kalau dulu hobi baca kopi, nah kalau orang sekarang yang suka baca drama Cina itu mereka menyebut kultivasi. Mereka menyebut kultivasi, jadi pergi ke gunung melakukan kultivasi. Habis itu dia mampu melakukan perubahan besar karena bersih dan jernih. Makanya begitu manusia ini sudah mulai kehilangan dasar gitu. Nah, kenapa kita disuruh puasa? Karena kita ini dunia ini, kalau sampean mau cari masalah akar masalahnya, cari aja akar masalah dunia ini, itu wajahnya ada dua. Makanya orang disuruh puasa, nahan mulut atas, nahan mulut bawah. Karena dunia ini kamu cari kemanapun, sumbernya cuma dua itu. Enggak ada yang lain. Ayo, kenapa? Dua itu. Kenapa orang kerja cari ke sana ke sini sampai siang malam apa? Kenapa orang kerja? Karena punya mulut. Coba kalau dia nggak dikasih mulut, nggak ada orang kerja, nggak ada orang. Nah, kenapa orang kerja? Karena makan, ya kan? Nah, kenapa orang makan? Karena orang itu lahir dari mana? Dari sini. Loh, iya kan? Ini semua muncul di depan saya ini, keluarnya dari mana? Dari sini. Cuman kencing doang gitu. Hasil kencingnya orang Tasik ini keluar. Hasil kerjaan mulut bawah.
Dan mulut bawah ini menggerakkan seluruh dunia karena ini melahirkan manusia. Ayo, dari mana ya? Dari situ lahir manusia. Makanya itu ditata dan harus dijaga. Karena ya itu tadi. Dari situ semua. Ayo, sekarang kita, makanya orang kita bilang, kelaminmu kamu jaga. Waktu motong, anak kecil itu motong itu kecil. Itu yang bergerak gara-gara kita motong pucuknya. Itu si tole itu yang bergerak semuanya. Tenda kita datangkan gara-gara motong ini, akhirnya tenda laku. Kemudian ada yang sound system laku gara-gara motong ini tak. Ya, orang semangat kerja, orang semangat cari duit, gara-gara apa? Gara-gara nyenengin istri. Kenapa manusia beristri? Gara-gara itu di bawah itu. Nah itu semuanya. Ayo. Jadi dunia itu nggak akan pernah jauh dari dua itu. Kelahiran manusia yang dari bawah harus dijaga betul. Karena kelahiran manusia menarik kehidupan yang semakin besar. Pabrik-pabrik berdiri, rumah-rumah berdiri, industri-industri berdiri. Karena apa? Karena kelahiran manusia. Manusia di dalam perut melahirkan rumah sakit bersalin, dokter kandungan. Bayangin, dokter kandungan, rumah sakit bersalin, itu karena hasil pekerjaan mulut bawah. Begitu keluar ini melahirkan pabrik popok, pabrik pempes. Begitu gede kepalanya melahirkan pabrik sampo, pabrik ini apa? Pabrik peci, pabrik jilbab, triliunan itu karena ini. Sampo, gunting, barbershop, peditok, obat kutu. Ininya manusia ini, coba ini melahirkan pabrik skincare. Ke bawah sini pabrik alis, ke bawah sini Isido, turun ke bawah maskara, ketop-ketop ini, bawahnya Soflen, kacamata, rumah sakit mata, bawah sini blush on. Nah itu pakai blush on itu ini. Makanya bibirnya merah ini, Humaira karena pakai blush on. Ya kan, turun ke sini lipstick. Prancis hidup karena lipstick. Gigi manusia melahirkan pabrik odol, pabrik sikat, monyong behel. Ya kan, ini pabrik cukuran jenggot. Duit semua di situ berputar karena lahirnya manusia. Sini ada pabrik dasi, pabrik liontin, pabrik kalung, pabrik syal. Ke bawah sini pabrik baju, komplit triliunan asetnya. Dalemannya ada baju daleman, BH, triliunan asetnya. Tangan ini triliunan karena manusia punya tangan. Ada manikur, pedikur, ada apa? Cincin, ada potongan kuku, ada kutek, ada gelang, jam tangan 11 miliar jamnya Sahroni. Ini belum ke bawah ini, bawah pusar itu duit semua itu gara-gara manusia lahir. Lah iya kan, duit ini pabrik katok, pabrik celana pendek, celana panjang, terus dalemannya simpak, subtek. Lo zaman Kang Deddy masih muda ada simpak warnanya biru bolong-bolong, mereknya Sony dulu ada. Lo itu baru di sini duit semua di sini, belum siletnya. Apa silet itu kalau bahasa Sunda? Burit, dubur, bujur, belum bujurnya ini.
Ini menghasilkan pabrik WC American style, Toto, rebuleng itu apa di sini namanya? Jumbleng kalau di saya itu. Kloset, terlalu lancar keluarnya, industri entrustop, diapet, diatap, begitu macet dul kolak. Nah itu sampai hitung itu. Belum depannya, males cebok, tisu, bau tisu basah, gue kondom. Lah itu pabrik semua, coba duit semua sampean, makanya nggak kebagian. Itu semuanya duit. Begitu dia pengen pergi kawin, menghasilkan sound system, catering, terus eblek, jaran kuda lumping. Itu belum kakinya. Itu semua berasal dari mana? Dari sini. Makanya sama Allah, kamu atur itu, kamu jaga. Karena kalau begitu itu kamu nggak jaga, maka akan ada kehidupan yang tidak teratur, yang menyalahi aturan, yang rusak sehingga dunia rusak. Termasuk mulut. Mulut ini makan aja orang Islam doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami, bukan berkahilah saya. Begitu sampean makan nasi, ada industri di situ. Apa? Ada sawah. Sawah dikelola sama BPN, pertanahan, pabrik pupuk, menteri pengairan, panen pabrik kombi, pabrik gilingan. Begitu naik ke atas kompor, pabrik kompor mereknya Rinnai, rice cooker Miyako, Maspion, Yongma, duit semua sama nggak kebagian di situ. Dipanasi pakai LPG Pertamina. Ayo, aman itu semuanya karena mulut itu. Begitu dibawa ke atas meja, pabrik piring, pabrik garpu, pabrik sendok, kasih bumbu, ada yang nanam cabai, nanam nanam kunyit, nanam, wah itu industri gede, melahirkan industri bumbu. Nggak enak kalau nggak dikasih garam. Orang Tasik nggak punya garam, dibikin di Indramayu, ditambak-tambak garam. Sampean tahu waktu mereka bikin ditambak, jangan-jangan orangnya kencing ditambaknya itu. Makanya orang Jawa di tempat saya curiga, jangan-jangan ketika bikin garam itu kencing. Kencing itu bahasa Jawanya uyuh. Makanya khawatir pas gawe uyah iki nguyuh, mulane satu dikasih nama uyah, satu dikasih nama uyuh. Loh, tarian dari dua ini gedenya luar biasa. Tarik dari dua itu. Begitu orang itu habis makan, ambil anggur merah, anggur hijau. Ini datang karena impor, butuh negara. Menunjuk Menteri Perdagangan, eksportir importir, barang masuk ada bill of lading, letter of intent, jaminannya obligasi. Siapa yang punya obligasi paling gede? Amerika. Di bank devisa New York punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Jadi sampean makan anggur merah, ada peranan orang Yahudi. Ayo. Makanya malu jadi dua itu. Nah, karena dua itu begitu penting dan mengelola kehidupan, maka itu harus ditata. Siapa yang bisa menata makanannya, siapa yang bisa menata kelaminnya, dia akan menjadi orang terhormat. Mau gagah bagaimana sampean kalau makan aja susah. Mau gagah kayak apa, makanan komplit, tapi kalau kelamin tidak terjaga, kamu nggak punya harga diri. Ayo coba hitung. Ayo, dua hal itu. Kamu mau istrimu cantik, terjaga, miskin, nggak punya makanan, nggak punya harga diri. Loh, itu loh, makanya dua ini adalah hal yang paling utama yang membuat orang harus menjaga. Makanya puasa itu
adalah mengatur dua hal ini yang menarik dunia dan isinya. Agar apa? La'allakum tatakun, agar kamu jadi orang yang takwa. Itu apa? Dimanapun berada kamu merasa diawasi oleh Allah. Tapi ingat, kalau dua itu nggak kamu jaga, kamu nggak akan pernah ketemu Allah. Orang kalau syahwatnya nggak terjaga, dia masih ingat Allah. Enggak. Syahwatnya lagi ngejar istri orang, nggak ditata, ngejar istri orang. Apakah orang kalau ngejar istri orang masih ingat Allah? Tidak, hilang. Ayo, orang kalau sudah syahwatnya nggak bisa terjaga, tiba-tiba berzina dengan orang, apakah orang berzina itu ingat Allah? Tidak. Begitu juga makan kalau nggak dijaga, apakah orang masih ingat yang kuasa? Nggak ingat. Ada jambu ambil, orang makannya nggak dikontrol, tetangganya punya duren habis, tetangganya punya gerameh habis. Orang kalau nggak bisa ngontrol makanan, apakah dia ingat Allah? Nggak. Makanya agar hati ini selalu ingat kepada Allah, dua hal yang paling melupakan manusia harus ditata. Itu loh, makanya puasa ini mengarahkan manusia untuk selamat kembali kepada yang kuasa. Nah, yang kuasa ini akan hilang dalam ingatan manusia kalau syahwat gak tertata, kalau makanan gak tertata. Ayo, perut itu butuhnya 10.000, tapi dia curi 1 miliar. Apakah orang kalau mencuri 1 miliar ingat Allah? Enggak. Loh, makanya dua ini harus dijaga, karena ritme dunia ini di dua itu. Ya, makanya Kang Deddy kita doakan. Loh, kita doakan. Kalau Kang Deddy yang urusan satu insya Allah sudah beres, urusan makanan. Nah, yang satu ini masih belum beres, Kang Deddy ini masih sendiri. Tapi kalian udah mulai takut dekat sama Kang Deddy, takut ditinggal takut ditinggal nyepi ke atas gunung sepi. Ya. Tapi itu nggak mungkin ditinggalkan, karena Kang Deddy butuh keheningan untuk apa? Memahami kehidupan yang beraneka ragam. Itu loh, makanya agar kalian bertakwa. Loh, makanya orang yang bertakwa itu akhirnya urusan dunia beres. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi siapa yang bertakwa, dunia ini pasti ada jalan keluarnya, karena dia jernih, tidak dikendalikan oleh nafsu merebut makanan dan merebut syahwat. Dia bisa jernih, bisa hening. Oh, pasti ada jalan keluarnya. Gitu, pasti ada jalan keluarnya, karena apa? Jernih, hening. Tapi kalau sudah dua itu nggak bisa tinggal, orang tertutup mata, gelap orang. Kalau sudah urusan cinta, gelap. Makanya ada sejarah kelam antara Majapahit sama Pajajaran, urusan syahwat yang akhirnya runtuh juga. Suatu yang gede yang dibangun runtuh karena apa? Urusan syahwat tidak terkendali. Coba ayo, ada orang hebat karirnya ini gitu, tahu-tahu urusan syahwat gak terurus, jatuh dia. Beberapa penggede gara-gara gak terkendali itunya jatuh. Orang hebat itunya bablas, syahwatnya jatuh. Tadinya dicintai oleh ibu-ibu, akhirnya ibu-ibu semua meninggalkannya. Karena apa? Tidak terkendali syahwatnya. Banyak itu orang-orang di Jakarta yang tadinya ini itu masalah. Atau orang dengan karir hebat gitu, tahu-tahu urusan makanan dia nggak bisa ngontrol, korupsi, ya selesai sudah. Nah, itu makanya pelajaran dasar dari Allah, kalau kamu mau jadi manusia yang akan kembali padaku dengan selamat, jaga dua itu, atur dua itu. Boleh kamu ngambil dua itu, tapi yang benar.
kamu boleh mengatur syahwat, kamu boleh mengatur makanan, tapi aturlah sesuai aturan hidupmu akan baik-baik saja. Itu loh. Itu makanya Kang Deddy jaga betul, walaupun bapak aing gitu, cantik ini. Mau kita tetap aja Kang Deddy jaga. Jangan, saya juga pesen Kang Deddy, jomblo itu berat. Tapi hati-hati, nafsu karena kejombloan kalau nggak ditata susah nanti. Apa yang sudah terjadi akan hilang begitu saja. Coba itu. Kalau nggak percaya sama saya, coba. Ayo, jangan atur syahwat. Jatuh. Berapa orang jatuh karena nggak bisa mengatur syahwat? Berapa orang jatuh karena nggak bisa mengatur makanan? Basic instingnya manusia itu dua itu. Makan mulut atas, makan mulut bawah. Walaupun yang satu mulutnya agak lebar, yang satu kecil. Karena apa? Dua-duanya itu bergerak tanpa kesadaran manusia. Perut lapar juga tanpa kontrol manusia. Karena apa? Orang tidur bisa lapar. Syahwat juga nggak dikontrol oleh manusia. Anak kecil belum ngerti apa-apa, burungnya sudah bangun. Maka mengendalikan ini susah, karena dua-duanya sudah bergerak sebelum manusia punya akal. Maka latihan itu penting. Maka puasalah ya, kalau kuat ya 30 hari, kalau nggak kuat ya depan belakang tengahnya bolong ya. Yang penting jangan jadi orang Islam yang paling jelek di bulan Ramadan. Siapa? Udah nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah. Surah poso, lebaran, ngecat rumah. Wah, itu manusia paling keren. Ada begitu? Itu. Nah itulah. Makanya di situ la'allakum tattaqun, agar kamu tetap dalam hatimu bergantung kepada Allah. Karena kalau dua itu kamu nggak kontrol, kamu akan hilang segalanya. Makanya latihan, yang punya anak misalnya kok susah dapat jodoh, puasa. Karena puasa ini menekan kekuatan jasmani yang bangkit rohani. Semoga ada manfaatnya dan mengingatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.